Pemirsa, baru saja kita menyaksikan pengukuhan pengurus pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmat 2024-2029 di kegiatan inaugurasi menuju masa depan Ansor. Dan kegiatan berjalan begitu penuh antusias, apalagi ditambahkan dengan pidato Ketua Umum GP Ansor yang sangat membakar para peserta dan juga hadirin yang datang di kegiatan tersebut. Dan kesempatan yang paling bahagia hari ini saya bisa berbincang langsung dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TVNU. Tuh gimana kesannya kegiatan sudah berjalan dengan lancar gitu ya? Tanggapannya dan kesannya dari Ketum setelah akan menjadi Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Ya, yang pertama saya ucapkan adalah ya tentu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi memang ini amanah besar setelah dilantik. Harapan orang begitu besar dengan Ansor ke depan seperti apa, termasuk juga harapan para sesepuh NU, harapan orang-orang luar, segala macam. Dan jujur memang tadi ya batin saya menangis ya melihat kekompakan, kesolidan Banser luar biasa dari berbagai daerah. Ini menjadi pelecut bagi kami agar ke depan membangun Ansor lebih sigap, lebih cepat untuk kemanfaatan yang lebih besar lagi. Tadi kan inaugurasi ini menuju Ansor masa depan ya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan menuju Ansor masa depan? Jadi masa depan itu sebuah sebuah tagline ya, sebuah tagline. Kira-kira yang disebut sebagai Ansor masa depan itu seperti apa? Nah, Ansor masa depan adalah sebuah platform ya, platform gerakan di mana ke depan kita ingin membentuk sosok-sosok kader Ansor, kemudian sahabat-sahabat Banser kader Ansor. Ini sahabat-sahabat yang memang ngerti bisnis, punya mindset bisnis, kemudian punya mindset inovasi, punya mindset informasi digital, kemudian sumber dayanya juga meningkat, dan yang lebih penting adalah kita menjadi bagian dari kolaborator anak-anak muda seluruh Indonesia. Mereka akan menjadi bagian gerakan terbesar dalam mengembangkan jejaring Ansor. Dari tagline Ansor Menata Masa Depan ini kan juga memang sudah dilaksanakan beberapa kali kegiatan ya Ketua ya. Lalu apa sih yang memang dirasa menjadi tantangan paling besar untuk menuju Ansor di masa depan? Kalau kita berbicara masa depan, tantangan yang paling berat adalah sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu bicara apapun soal teknologi, soal inovasi, soal bisnis, yang paling utama adalah sumber daya manusia. Maka dalam konteks sumber daya manusia yang perlu kita tingkatkan adalah skillnya, kemudian knowledge-nya, kemudian soft skill leadership-nya, itu yang mau kita bangun. Nah, kalau kemudian sudah terbangun, tiap tahun kita bisa melahirkan 100 jaringan inovator, lalu 2 tahun kita bisa maka ini akan bisa mempengaruhi multiplier effect bagi Baik, kemudian faktor apa yang menjadikan indikator keberhasilan dari program ini di masa depan? Indikator keberhasilan sebenarnya peluang pekerjaan ya. Jadi artinya kalau sumber mumpuni lalu mereka bisa bekerja ataupun mereka menjadi praktisi bisnis atau entrepreneurship ya, itu salah satu ciri keberhasilan kita. Berarti memang jalur perdistribusiannya ya? Iya, distribusi kader. Oke, baik. Tadi juga orasi Ketum ini kan sangat penuh semangat dengan kecintaannya Ansor terkait pemerintahan Indonesia yang berlangsung. Nah, bagaimana Ansor respon menjadi faktor kemenangan Indonesia bagi Ansor sendiri, apakah kedaulatan atau pertumbuhan ekonomi atau ketahanan? Semuanya tidak saling terpisah tapi saling berjalan linear ya, antara pertumbuhan ekonomi, kemudian kebudayaan, kemudian pertumbuhan anak-anak muda saling linear. Tapi yang menjadi PR adalah kalau 10 tahun kemarin kan Jokowi banyak membangun infrastruktur, maka PR ke depan sebenarnya sumber daya manusia, kita harus kejar. Kenapa? Karena kita punya mimpi besar, itu generasi emas tahun 2045. Generasi emas itu hanya bisa dibangun dengan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya unggul seperti apa? Ya tentu dari sisi vokasinya unggul, kemudian pendidikannya unggul, dan mereka terdistribusi dalam banyak lapangan pekerjaan. Terakhir tadi juga sempat disinggung ya, Ketum akan melaksanakan peletakan pembangunan gedung Ansor di masa depan. Nah, rencananya kapan mulai dilaksanakan dan target misalnya kapan? Kita akan merencanakan nanti setelah make selesai groundbreaking ya, groundbreaking mudah-mudahan beberapa bulan ke depan, terutama setelah haji lah kita bisa mulai. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Terakhir apa sih kesan dan hak Ketua Umum Pimpinan Pusat untuk
kepengurusan hari ini dan teman-teman Ansor di seluruh Indonesia? Jadi Ansor Banser ini kan sudah terbentuk sebagai sebuah satu komando lah, satu komando, satu barisan. Nah, kita ingin ubah komando sosial menjadi satu komando ekonomi, menjadi satu komando inovasi. Artinya ketika pimpinan pusat mencanangkan gerakan inovasi nasional, maka serentak di seluruh daerah juga berpikir soal langkah-langkah atau kebijakan yang inovatif. Nah, sehingga satu komando itu betul-betul dirasakan distribusi kemanfaatan bagi semua kader. Solidaritas, inovatif, kemudian kreatif, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian swadaya saling membantu, sehingga nanti pada akhirnya akan terjadi gelombang transformasi perubahan yang begitu besar bagi anak-anak muda NU ke depan. Terima kasih Ketum Adin, dan kami ucapkan juga selamat atas pelantikannya pimpinan pusat GP Ansor Masa Khidmat 2022-2024. Semoga apa yang tadi pesankan oleh Ketum PBNU bisa dilaksanakan dengan baik. Baik pemirsa TVNU, jangan kemana-mana, tetap saksikan selalu program-program menarik dan siaran langsung dari Televisi Nahdlatul Ulama. Saya Resi Maulida dari Istora Senayan, Jakarta melaporkan.